Bendera setan sejati hierarkis gerbang Asura Surgawi? Bukankah itu 2 dari 10 harta karun iblis besar dari alam roh kita? Han Li bertanya dengan sikap yang agak terkejut. Hati-hati, saudara Han. 10 harta iblis terbesar dari alam roh kita sebenarnya adalah replika dari harta terkenal dari alam iblis penatua, jadi kedua harta itu kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat daripada 10 harta iblis besar. Itu sepertinya kita tidak akan bisa menjatuhkan mereka dengan mudah. Bagaimana kalau kita meninggalkan keduanya dan melanjutkan perjalanan kita? Aku yakin mereka tidak akan mau mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan kita, Fiery Silverlight menyarankan dengan cara yang ragu-ragu. Cukup jelas bahwa peri perak cahaya tidak optimis tentang peluang mereka melawan harta yang kuat ini, dan sedang mempertimbangkan untuk mundur. Sudah terlambat. Masih ada jalan yang sangat panjang sampai kita mencapai kota Havenland. Jika kita melepaskan keduanya, sisa perjalanan kita akan menjadi lebih berbahaya. Yang harus kamu lakukan adalah membantuku mengulur salah satu dari mereka untuk sekarang, dan aku akan menjatuhkannya satu demi satu. Han Li mengirimkan suaranya kepadanya sebagai tanggapan dengan cara yang tegas. Peri perak cahaya secara alami menyadari bahwa Han Li benar, dan dia terkejut sekaligus gembira oleh kepercayaan dirinya. Karena itu, setelah beberapa saat kontemplasi, dia mengangguk dan mengirimkan suaranya sebagai jawaban. Melihatmu yakin dengan kemampuanmu untuk mengurus keduanya, maka aku akan melakukan segala daya untuk membantumu. Aku akan memanggil harta yang kuat untuk menjebak salah satu dari mereka, sisanya akan habis untukmu, kakak Han. Tanda petik ganda buka. Segera setelah suaranya menghilang, peri perak cahaya membuat serangkaian segel tangan dengan cepat, dan cahaya spiritual yang terang meletus dari topeng peraknya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul di permukaan topeng, dan pada awalnya, rune itu hanya seukuran butiran beras, tetapi mereka dengan cepat meluas hingga mencakup seluruh topeng. Dia kemudian melepaskan teriakan lembut, dan topeng perak itu sedikit melengkung sebelum meluncur dari wajahnya. Segera setelah itu berkembang menjadi kepala wanita cantik yang berukuran sekitar 10 kaki. Kepalanya berkilauan dengan cahaya perak dengan mata tertutup rapat, dan memiliki rambut emas panjang yang panjangnya beberapa kaki. Menyerang. Cahaya dingin melintas mata tuan iblis botak itu setelah melihat ini, dan dia segera menggigit ujung lidahnya sendiri, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah hitam, yang berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti gerbang biru hantu. Setelah menyaksikan Han Li membongkar Tuan Li, makhluk setan botak telah menyingkirkan semua rasa puas diri, dan dia mengorbankan beberapa esensi darah dari awal untuk mengaktifkan harta kartu truf miliknya ini. Dalam sekejap gerbang biru raksasa itu diselimuti oleh kabut darah, mata dari 2 kepala hantu raksasa yang terukir di permukaannya tiba-tiba berubah menjadi merah, dan mereka tiba-tiba tampak hidup saat mereka membuka mulut untuk melahap kabut darah di udara. Gerbang besar yang berkarat itu kemudian menjadi semerah darah, dan bau darah dan darah kental yang menyengat meresap di udara. Kedua kepala hantu itu terangkat ke arah langit dan melolong melengking serempak, lalu menerkam ke depan dengan keras, masing-masing memperlihatkan setengah tubuh hantu yang menjulur sampai ke pinggang mereka. Setelah itu, 2 hantu yang mengancam mengulurkan lengan kuat yang tebal masing-masing dan meraih pengetuk hitam, derajat-derajat, di setiap gerbang sebelum menarik dengan sekuat tenaga. Suara mendengung terdengar dari gerbang raksasa saat itu perlahan dibuka paksa, dan meskipun hanya sedikit celah yang muncul, sudah ada hembusan angin yin yang ganas dari gerbang, di samping tangisan hantu dan lolongan yang menusuk tulang. Adapun Tuan iblis lainnya, dia juga beraksi segera setelah temannya meneriakkan kata serang. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan semua ular terbang tembus pandang di sekitarnya langsung mulai mendesis serempak. Penampilan ganas muncul di mata mereka saat mereka membuka mulut untuk mengeluarkan awan ki glasial biru, yang dengan cepat membanjiri semua tubuh mereka. Dia kemudian membuat segel tangan lain, dan semburan ki hitam mulai melonjak dari 13 bendera iblis atas perintahnya. Bendera setan berputar di tempat sebelum berubah menjadi 13 kerangka, yang masing-masing memiliki tinggi yang kira-kira sama dengan manusia dewasa. Cahaya merah jahat melintas di mata mereka, dan saat mereka memutar tubuh mereka, gelak tawa wanita yang menyenangkan terdengar. Tawa itu sangat aneh,
dan bahkan Hon Li merasa pusing saat mendengarnya. Namun, masih ada lagi yang akan datang. Tawa yang terdengar dari 13 kerangka tiba-tiba berhenti, dan mereka terbang menuju makhluk jahat dengan pola biru di wajahnya secara bersamaan. Bertentangan dengan hal ini, Chuan Iblis tetap tenang, dan dia melepaskan teriakan pelan sebelum menyapu selongsong di udara, melepaskan 13 pil merah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pil-pil ini masing-masing seukuran telur, dan tampaknya sangat menarik bagi kerangka karena mereka segera mengubah arah untuk mengejar pil. Ke-13 pil itu terbagi rata di antara 13 kerangka, dan dalam sekejap pil itu dimakan, semburan cahaya merah langsung keluar dari tubuh mereka. Kerangka kemudian mulai menari dengan kegembiraan dalam ki yang jahat, dan gelak tawari yang terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, 13 kerangka tiba-tiba berputar, dan cahaya merah di sekitar mereka langsung membentuk darah dan daging di atas kerangka itu. Dalam sekejap mata, 13 wanita iblis yang setengah telanjang dan sangat menggoda telah muncul, dan semuanya sangat cantik dan memikat. Murid Hon Li segera berkontraksi sedikit setelah melihat ini. Pergilah Raja Iblis memerintahkan saat dia membuat segel tangan, lalu menusukkan jari ke arah Hon Li dengan cara yang kejam. Ekspresi wajah dari 13 wanita menggoda langsung berubah saat mereka dengan cepat menumbuhkan kuku tajam yang masing-masing berukuran beberapa inci, lalu menerkam ke arah Hon Li dengan niat membunuh yang ganas. Ular terbang biru di udara juga mengepakkan sayap mereka, dan ki glasial biru di daerah terdekat semuanya ditarik ke dalam tubuh mereka. Akibatnya, mereka berubah menjadi lebih dari 100 paku es raksasa, yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki, lalu melesat ke udara seperti anak panah yang melaju kencang. Cahaya dingin melintas di mata Hon Li, dan dia segera menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 72 pedang emas kecil. Pedang ini kemudian langsung membengkak menjadi sekitar 3 kaki panjangnya masing-masing sebelum terbelah menjadi ratusan proyeksi pedang. Proyeksi pedang bergetar sedikit sebelum meluncur di udara, berubah menjadi benang emas yang secara langsung melawan paku es yang mendekat. Adapun Fire Raven perak, ia mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum melebarkan sayapnya dan berubah menjadi bola api raksasa, lalu menembak ke depan langsung ke arah 13 wanita iblis. Pada saat pertempuran Hon Li melawan Raja Iblis ini dimulai, peri cahaya perak juga mengertakkan giginya dan menyerang ke arah gerbang hantu raksasa di depan, yang masih perlahan dibuka. Kepala perempuan perak cantik di depannya perlahan membuka matanya atas perintahnya, memperlihatkan sepasang mata emas. Di saat yang sama, kepala betina juga membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal benang bening. Benang-benang itu benar-benar biasa-biasa saja saat pertama kali muncul, tetapi setelah hanya satu kilatan, benang itu berubah menjadi jaring besar yang turun dari atas. Chuan Iblis botak saat ini memfokuskan semua kekuatannya untuk membuka gerbang raksasa itu, dan hatinya segera tergerak saat melihat ini. Tangannya melesat seperti kilat untuk menunjuk pada perisai hitam kecil yang dia buat sebelumnya, dan perisai ini langsung membengkak menjadi proyeksi perisai tembus cahaya yang terhubung satu sama lain dengan mulus. Dengan demikian, penghalang cahaya hitam semi bola muncul di udara di atas Chuan Iblis botak, meliputi dirinya dan gerbang hantu. Berbeda dengan khawatir dengan ini, peri perak cahaya tampaknya sangat gembira dengan pemandangan ini, dan dia segera mengirim jaring raksasa itu jatuh dari atas, meliputi penghalang cahaya hitam, Raja Iblis botak, dan gerbang hantu. Jaring benang kemudian kabur dan berubah menjadi penghalang cahaya tebal yang menjebak semua yang ada di bawahnya, dan pada saat yang sama, peri cahaya perak mengarahkan jari ke kepala wanita yang melayang di depannya. Cahaya keemasan melintas di mata kepala perak, dan cahaya menyilaukan yang terang meletus dari rune emas di wajahnya. Rune ini kemudian ditambahkan satu demi satu sebelum terbang ke penghalang cahaya sebagai bintik cahaya keemasan, di mana serangkaian pola emas yang dalam segera muncul di permukaan penghalang. Cahaya keemasan berkelebat tak menentu dari penghalang cahaya, dan pola emas di permukaannya dengan cepat menggeliat dan berubah, mewujudkan formasi emas raksasa berkilauan dalam rentang hanya beberapa napas. Baru saat itulah peri Silverlight menghela nafas lega, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ekspresi Raja Iblis botak sedikit berubah setelah melihat ini,
Tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya, dan dia hanya mengabaikan situasinya, malah memilih untuk meningkatkan kecepatan di mana dia menyuntikkan kekuatan sihir ke gerbang hantu raksasa sebagai senyuman jahat muncul di wajahnya. Gerbang hantu merah tua akhirnya benar-benar terbuka di tengah ledakan yang bergemuruh, dan dua hantu jahat yang membongkar gerbang itu segera melepaskan teriakan kegembiraan. Tepat pada saat ini, lolongan dan tangisan yang mengganggu di dalam gerbang tiba-tiba terputus, dan hembusan angin yin yang membekukan tulang mulai menyapu dalam hiruk-pikuk. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum sosok yang tidak jelas muncul dari dalam angin yin, lalu melayang keluar dari gerbang. Peri Silverlight buru-buru memfokuskan pandangannya pada sosok itu, dan pemandangan yang dia sambut membuat perasaannya agak terkejut. Ini adalah seorang pemuda tampan dalam satu set jubah ilmiah, dia jelas tidak terlihat seperti hantu surgawi yang legendaris. Sedikit kebingungan muncul di wajah peri perak cahaya saat pikiran ini mengalir di benaknya. Detik berikutnya, pemuda tampan itu melihat sekeliling sebelum tiba-tiba beralih ke tuan iblis botak dengan senyum tipis. "CK, kamu benar-benar cukup berani, aku tidak berpikir kamu akan berani memanggilku dengan harta ini lagi. Sudahkah kamu menyiapkan pengorbanan darah? Jika tidak disukai, kamu tahu konsekuensi yang menanti kamu. Hentikan obrolan, Asura Monarch. Cepat dan panggil hantu surgawi. Selama kamu bisa membunuh keduanya, aku pasti akan memberikan pengorbanan darah yang memuaskan untukmu," jawab tuan iblis botak dengan segera, lalu membalikkan tangan untuk menghasilkan pedang merah panjang. Pandangan kejam kemudian muncul di matanya, dan dia menjatuhkan pedang itu dengan satu pukulan kuat, memotong salah satu lengannya sendiri. Mata pemuda tampan itu segera bersinar saat melihat lengan yang terpotong-potong, dan dia mengeluarkan teriakan pelan, di mana tubuhnya membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya, dan dia berubah menjadi raja hantu raksasa dalam satu set jubah brokat dengan mahkota emas di kepalanya. Wajahnya telah berubah warna menjadi merah padam, sementara tubuhnya ditutupi bulu hijau. Ada juga deretan paku tulang yang panjangnya sekitar 1 kaki masing-masing menonjol dari punggungnya, dan ada 4 taring mengancam yang menjulur dari mulutnya. Raja hantu itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki abu-abu yang menyapu lengan yang terpotong-potong, lalu menarik lengan itu ke mulutnya sendiri sebelum mengunyahnya di tengah semburan retakan dan krunh yang menimbulkan kerutan. Wajah Raja Iblis botak itu sedikit pucat saat dia berteriak, "Baiklah, kamu telah menerima pengorbanan darahku, jadi cepatlah dan pinjamkan aku lencana hantu surgawi." Setelah menelan seluruh lengan, Raja hantu itu menjilat bibirnya dengan lidah ungu panjang, lalu berkata dengan tatapan serakah di matanya, "Hehe, keduanya bukan makhluk biasa, jika kamu ingin aku memanggil roh surgawi untuk membantu Anda, maka Anda harus menawarkan pengorbanan yang lebih baik." Tanda petik ganda buka. "Apa? Anda meminta terlalu banyak. Saya hanya meminta Anda untuk menjaga 2 kultivator manusia yang sangat sedikit. Namun Anda masih belum puas." Bahkan setelah melahap salah satu tangan saya, tuan iblis botak segera berkobar dengan amarah. "HMPH, kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Bisakah mereka berdua dibandingkan dengan lawanmu di masa lalu? Aku kemungkinan besar harus mengorbankan banyak hantu surgawi untuk menjatuhkan mereka. Sepertinya kamu sudah melupakan fakta bahwa kamu dibuat dengan saya melalui gerbang ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyegarkan ingatan Anda?" Raja hantu itu bertanya dengan suara mengancam. Ekspresi botak iblis botak semakin gelap, dan dia mengertakkan gigi sebelum menyerang dengan pedang merah lagi, mengiris salah satu kakinya sendiri pada kesempatan ini. "Ini seharusnya cukup, kan? Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan menghancurkan fakta di antara kita, bahkan jika itu berarti kita berdua akan berakhir dengan luka parah." "Hehe, itu memang cukup." Raja hantu itu mengangguk dengan sikap gembira, lalu menarik kakinya yang terpotong-potong ke dalam mulutnya juga. Sementara itu, tuan iblis botak mulai melantunkan sesuatu, dan semburan ki hitam muncul dari luka yang ditimbulkannya sendiri, mengikuti anggota tubuh baru dengan cepat muncul. Namun, melakukan itu membuat kulitnya lebih pucat dari sebelumnya. Sangat jelas bahwa meskipun dia telah meregenerasi anggota tubuhnya sendiri, esensi darah yang telah hilang tidak akan dapat diisi ulang dengan mudah.
Setelah melahap kakinya juga, Raja Hantu itu mengeluarkan teriakan kegembiraan yang panjang, lalu menyapu lengan baju di udara untuk memanggil lencana merah. Dia kemudian melemparkan lencana itu ke belakang dirinya saat dia terbang ke gerbang hantu sebagai embusan angin yin, menghilang dalam sekejap mata. Ekspresi Raja Iblis Botak sedikit mereda saat melihat lencana, dan setelah melirik Han Li dan peri perak cahaya, dia segera mengarahkan jari ke lencana. Lencana hantu segera mulai berputar cepat di tempat, dengan cepat berubah menjadi tornado merah tua. Tangisan ganas terdengar dari dalam tornado, dan 4 hantu yang mengancam bermunculan dari dalam, lalu dengan cepat membengkak hingga masing-masing berukuran lebih dari 100 kaki. Keempat hantu raksasa ini memiliki tubuh merah tua tanpa bulu, tetapi struktur tubuh mereka sangat mirip dengan kera. Masing-masing memiliki sepasang tanduk hitam di kepala mereka, serta ekor bengkok berwarna hijau. Saat mereka mengayunkan ekor itu ke udara, mereka menjadi terlalu cepat untuk diikuti oleh mata, telanjang, dan orang hanya bisa mendengar ledakan-ledakan yang meledak dari belakang hantu raksasa. Chuan Iblis Botak segera membuat gerakan meraih ke arah 4 hantu surgawi, dan tornado merah di kejauhan segera kembali ke lencana hantu, lalu terbang ke genggamannya dalam sekejap. Ekspresi kejam kemudian muncul di wajahnya saat dia memasang segel mantra ke lencana sambil mengucapkan sesuatu di saat yang sama. Keempat hantu raksasa itu jelas terikat oleh lencana itu, dan mereka semua menoleh ke cahaya perak peri dengan ekspresi ganas atas perintah Botak Iblis. Salah satu dari mereka mengeluarkan teriakan keras, dan cahaya merah muncul dari punggung keempat hantu surgawi. Sepasang sayap kelelawar ungu kemudian muncul di masing-masing punggung mereka, dan mereka segera mengepakkan sayap itu, menerkam langsung ke arah penghalang cahaya di atas. Senyuman dingin muncul di wajah Chuan Iblis Botak itu setelah melihat ini. Setelah menggunakan gerbang Asura Surgawi pada beberapa kesempatan terakhir, tidak ada yang lebih akrab darinya dengan betapa menakutkannya keempat hantu surgawi ini. Secara individual, setiap hantu surgawi hanya berada di sekitar puncak tahap tempering tata ruang, tetapi ketika mereka bergabung, bahkan tahap integrasi tubuh tengah kemungkinan besar tidak akan cocok untuk mereka. Penghalang cahaya yang telah menjebak mereka memang tampak sangat dalam, tetapi itu tidak akan cocok untuk 4 hantu surgawi. Meski begitu, Chuan Iblis masih membuka mulutnya untuk mengeluarkan segel hitam kecil. Ketika pertama kali muncul, ukurannya hanya beberapa inci, tetapi dengan cepat membengkak hingga beberapa puluh kaki, lalu meluncur ke atas menuju penghalang cahaya di atas kepala dengan kekuatan yang menghancurkan. Keempat hantu surgawi mencapai penghalang cahaya di atas dalam sekejap, lalu mengayunkan tangan mereka ke udara untuk memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, mereka juga mengayunkan ekor mereka yang bengkok ke depan untuk mewujudkan garis cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Serangan gabungan dari keempat hantu itu benar-benar hebat, dan penghalang cahaya hanya bisa bertahan beberapa saat sebelum mulai redup. Chuan Iblis Botak secara alami sangat senang melihat ini, dan dia mendorong segel hitam raksasa yang baru saja dia panggil untuk menyerang tempat yang sama persis di penghalang cahaya. Riak hitam segera berkembang biak keluar di tengah ledakan yang bergema, dan retakan tajam terdengar, di mana retakan putih tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan penghalang cahaya, itu tampaknya diambang kehancuran. Namun, tepat pada saat ini, peri perak cahaya tiba-tiba terbang ke kepala perempuan perak di depannya, lalu segera menyodorkan telapak tangan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan di mata kepala perak itu segera bersinar lebih terang, dan itu tampak beresonansi dengan penghalang cahaya di bawah. Formasi emas di penghalang cahaya memancarkan suara mendengung yang keras, lalu melepaskan rune emas yang tak terhitung jumlahnya yang lenyap ke dalam celah penghalang dalam sekejap. Adegan aneh kemudian terjadi. Pada saat rune emas ini melonjak ke penghalang cahaya, semua retakan yang menutupi permukaannya langsung tertutup. Senyuman tipis muncul di wajah peri Silverlight setelah melihat ini. Sebaliknya, Chuan Iblis Botak sangat marah, dan dia segera mengeluarkan teriakan keras sebelum menyuntikkan kekuatan sihirnya ke lencana hantu di tangannya dan segel raksasa di atas lagi. Cahaya merah tua berputar-putar di dalam mata keempat hantu surgawi,
dan mereka melepaskan tangisan kemarahan yang tajam saat tubuh mereka mengembang sekali lagi. Di saat yang sama, mereka membuka mulut mereka untuk melepaskan pilar cahaya merah sambil memanggil proyeksi cakar dan garis cahaya hijau yang sama dari sebelumnya. Adapun segel hitam raksasa, gemuruh petir meletus darinya, diikuti petir hitam yang melesat dari permukaannya. Pada saat yang sama, ratusan rune perak juga melonjak dari bagian bawah segel. Sangat jelas bahwa Tuan Iblis Botak melepaskan kekuatan segel secara maksimal. Rentetan serangan yang sangat deras menghantam penghalang cahaya lagi, menyebabkan permukaannya berkedip tak menentu dengan cahaya keemasan. Saat segel hitam raksasa menghantam penghalang untuk kedua kalinya, matahari hitam muncul di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Penghalang cahaya sebelum matahari hitam dengan mudah dihancurkan, tapi kemudian secara instan beregenerasi di tengah kilatan cahaya keemasan lainnya. Chuan Iblis Botak sangat frustrasi dengan ini, tetapi dia terus membuat serangkaian segel tangan untuk memacu 4 hantu surgawi dan segel raksasa. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat penghalang cahaya ini, tidak mungkin bisa mempertahankan regenerasi seketika ini tanpa batas. Selama dia terus bertahan dengan serangan itu, tidak akan lama sebelum penghalang itu kewalahan. Yang terpenting, rekannya menghadapi kultivator manusia lainnya, yang baru saja membunuh Chuan Li, dan makhluk setan botak sangat memperhatikan keselamatannya. Karena itu, saat dia melepaskan rentetan serangan tanpa henti terhadap penghalang cahaya, dia berbalik untuk menilai pertempuran lain dengan cara yang sedikit tidak nyaman, di mana ekspresinya berubah secara drastis. Di sana, jaring raksasa yang terdiri dari benang pedang emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, menjebak semua ular terbang biru di dalamnya. Semua ular terbang memiliki tubuh yang sangat teguh dan bisa mengeluarkan ki glasial yang dalam dari mulut mereka, tetapi mereka masih dengan cepat dicabik-cabik oleh benang emas. Tidak jauh dari jaring emas, wanita iblis yang dibentuk oleh 13 kerangka telah kembali ke bentuk aslinya. Mereka sekarang kerangka raksasa yang tingginya sekitar 20 kaki masing-masing dengan api setan hitam membakar di sekitar tubuh mereka. Kabut beracun yang keruh sedang dilepaskan dari mulut mereka, dan seberkas cahaya berkaca-kaca keluar dari mata mereka. Meskipun mereka jelas bertarung dengan sekuat tenaga, mereka masih dipaksa untuk melarikan diri dengan panik dari selusin kumbang emas berkilauan dengan pola ungu di sekujur tubuh mereka. Hierarchical True Devils yang sangat terkenal tampaknya sangat takut pada serangga ini, dan tidak berani membiarkan mereka mendekat. Di saat yang sama, semua api jahat dan kabut beracun yang mereka lepaskan sepertinya sama sekali tidak efektif melawan kumbang ini. Adapun Lord Lan sendiri, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Pembudidaya manusia yang dia hadapi telah berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki, dan dia memegang sepasang gunung kecil, memaksa Lord Lan tersandung mundur dengan serangan dahsyatnya. Lord Lan terkejut dan marah dengan kekuatan lawannya yang luar biasa, dan dia membuat serangkaian segel tangan dengan cepat saat 7 harta yang berbeda terbang dengan panik di sekelilingnya. Namun, tidak peduli harta karun mana yang dilanda salah satu dari 2 gunung itu, harta itu akan segera dipaksa untuk mundur sementara harta karun lain menggantikannya. Jika tidak, jika satu harta karun terkena 3 atau 4 pukulan berturut-turut dari pegunungan, harta itu pasti akan hancur. Hanya dalam beberapa saat dari dimulainya pertempuran, Lord Lan sudah dihancurkan. Chuan Iblis Botak menarik napas tajam saat melihat ini 13 iblis sejati hierarkis itu tidak kalah kuat dari 4 hantu surgawi yang dia panggil, namun mereka telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh tidak lebih dari beberapa serangga roh. Tampaknya mereka masih meremehkan kekuatan kultivator manusia laki-laki itu. Dengan tingkat kekuatannya, mungkin hanya 3 atau 4 raja iblis di puncak tahap integrasi tubuh yang bisa menjatuhkannya. Dengan pemikiran itu, Chuan Iblis Botak buru-buru mentransmisikan suaranya ke temannya. Setelah mengambil selusin serangan dari pegunungan Honli, keringat mengalir di punggung Lord Lan, dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia tersandung kembali saat mundur. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chuan Iblis Botak, dia segera dihidupkan kembali, dan setelah mentransmisikan suaranya sebagai respons tegas, dia segera mulai memikirkan cara untuk melepaskan diri dari pertempuran ini.
Cahaya biru berkedip melalui mata Hon Li, dan dia bisa dengan jelas melihat perubahan ekspresi di wajah Lord Lan. Dia segera mendengus dengan dingin, lalu tiba-tiba melemparkan kedua gunungnya ke udara. Setelah meninggalkan tangannya, lalu dua gunung membengkak masing-masing setinggi lebih dari 1000 kaki dan meluncur ke arah Lord Lan dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan sebelum mereka benar-benar mencapai Lord Lan, mereka menyapu angin kencang, dan ruang di dekatnya berputar dan melengkung di hadapan kekuatan mereka. Ekspresi Lord Lan sedikit berubah saat melihat ini, setelah itu ekspresi ganas muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan tiba-tiba menunjuk kedua harta yang melayang di hadapannya, lalu menembak mundur dengan sisa harta. Sementara itu, dua harta karun yang baru saja dia tunjuk meluncur langsung menuju dua gunung, dan dalam sekejap mereka bersentuhan satu sama lain, harta itu langsung meledak sendiri di tengah ratapan kesedihan. Dua ledakan bergema terdengar saat sepasang bola cahaya raksasa muncul di bawah dua gunung, dan momentum ke bawah pegunungan yang tampaknya tak terhentikan untuk sementara berhenti dingin. Namun, di saat berikutnya, kedua gunung itu membanjiri bola cahaya dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, Han Li muncul di bawah pegunungan dengan care seperti hantu dan dengan santai mengangkat tangan kera raksasanya ke udara untuk menangkap mereka seolah-olah mereka tidak lebih berat dari bulu. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya beberapa ribu kaki ke depan dengan ekspresi dingin, dan dia menemukan bahwa Lord Lan telah memanfaatkan ledakan sepasang harta karun untuk melarikan diri sementara dari Han Li. Dia saat ini terbang cepat menuju gunung kecil di bawah, dan pada saat yang sama, 13 iblis sejati yang dikejar oleh kumbang pemakan emas bergaris ungu juga meluncur ke arah yang sama dengan 13 bola api iblis hitam. Selusin atau lebih kumbang pemakan emas bergaris ungu segera berangkat dalam pengejaran, dan pada titik ini, semua kecuali beberapa ular terbang biru telah dibasmi oleh benang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ular terbang adalah jenis binatang iblis yang sangat langka di Elder Devil Ray Alam, tapi mereka bukan tandingan pedang Azure Bamboo Cloud Swarm yang tajam tak tertandingi. Mereka akan jauh lebih kuat jika mereka dilepaskan sehubungan dengan seni kultivasi yang seharusnya digunakan Lord Lan, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak dapat menggunakan seni kultivasi karena dia terlalu sibuk menangkis serangan dari Han Li. Karena itu, meskipun Lord Lan sangat enggan untuk meninggalkan ular terbang itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Han Li melepaskan raungan menggelegar saat melihat ini, dan dia tiba-tiba melangkah maju, menempuh jarak beberapa ribu kaki hanya dalam beberapa kilatan untuk membawanya langsung ke atas gunung kecil. Dia kemudian melemparkan kedua gunungnya dengan kejam ke bawah lagi, sementara tangan kera raksasanya mengepal erat dan melepaskan rentetan proyeksi tinju yang menghancurkan. Anehnya, dalam menghadapi serangan yang menakjubkan seperti itu, sedikit ekstasi melintas di mata Lord Lan sebagai lawan panik atau ngeri. Tiba-tiba, dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan platformasi hitam, yang berubah menjadi awan hitam yang benar-benar menutupi seluruh tubuhnya. Kedua gunung itu runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan, langsung menyebarkan awan hitam, tapi Lord Lan tidak terlihat. Tidak hanya itu, tetapi ledakan besar meletus dari pegunungan di sekitar gunung kecil di bawah, dan setiap gunung melepaskan pilar cahaya hitam, yang kemudian berubah menjadi bendera formasi besar. Setiap bendera setebal tangki air, dan mereka menjulur ke langit seperti pilar langit raksasa. Sebuah formasi iblis yang berada dalam radius beberapa kilometer kemudian muncul dari tanah dengan gugusan pegunungan kecil sebagai inti dari formasi tersebut. Seluruh langit menjadi gelap, dan ruang di sekitarnya bergetar ketika semburan ki iblis hitam melonjak keluar dari pegunungan dalam hiruk-pikuk. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar Han Li, dan udara di sekitarnya menegang, di mana dia benar-benar tidak bisa bergerak dan dibiarkan melayang di udara. Segera setelah itu, rune hitam meledak secara berurutan untuk membentuk benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang hitam itu berkedip tidak menentu sebelum berubah menjadi serangkaian rantai hitam pekat, dan mereka langsung mengikat kera raksasa itu dengan cara yang sangat ketat. Pada saat yang sama, ki iblis hitam di bawah bergemuruh dan bergolak, lalu berubah menjadi serangkaian tentakel raksasa yang menyapu langsung ke arah Han Li.
Cahaya biru melintas di mata Hon Li, dan dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia melepaskan raungan rendah, dan semua bulunya segera berdiri, sementara tubuhnya juga mengembang secara drastis. Rantai hitam di sekelilingnya bergetar hebat saat direntangkan hingga batasnya, lalu hancur berkeping-keping. Ekspresi sengit muncul di wajah Hon Li, dan lengannya membengkak secara signifikan saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara di atas kepalanya sementara bulunya melesat sebagai garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya keemasan melintas di udara, mengirimkan riak mengalir melalui ruang sekitarnya, dan penghalang tak terlihat dihancurkan secara paksa. Han Li kemudian membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan penguasa perak raksasa muncul di genggamannya. Dia menyapu penguasa di belakangnya dengan cara yang kejam tanpa ragu-ragu, dan pilar cahaya perak meletus, mengalahkan semua tentakel ki jahat yang mendekat. Tiba-tiba, Lord Lan muncul di puncak salah satu gunung kecil, dan ekspresinya menjadi sedikit gelap saat melihat tampilan kekuatan ganas kera raksasa itu. Dia mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju di udara untuk menghasilkan labu hitam mengkilap, yang segera terbalik untuk melepaskan beberapa garis cahaya hijau yang lenyap ke ki jahat di dekatnya. Setelah itu, dia membalikan tangannya yang lain untuk menghasilkan platformasi hitam itu lagi, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk esensi darah yang meresap ke dalam piring sebagai awan kabut darah. Detik berikutnya, semua tentakel yang hancur beregenerasi kembali ke kondisi semula dan menyapu Hon Li lagi. Namun, pada kesempatan ini, bahkan sebelum tentakel mencapai Hon Li, beberapa trisula tulang ditambahkan dari dalam mereka. Setiap trisula tulang panjangnya hanya sekitar 1 kaki, tetapi ujungnya berwarna hijau menyeramkan, dan mereka mengeluarkan bau yang memuakan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sangat beracun. Han Li menghantam dadanya sendiri dengan tinju kera besarnya saat melihat ini, dan petir yang menakjubkan terdengar saat busur petir emas meletus dari tubuhnya, membentuk jaring petir raksasa. Guntur terdengar dengan cepat, dan semua paku tulang yang mendekat tersendat di jalurnya saat menyambar petir emas. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li mengangkat kepala kera raksasanya dan melepaskan suara gemuruh. Sebagai tanggapan, petir emas di sekelilingnya semakin cerah, lalu menyapu area sekitarnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Trisula tulang disambar oleh pilar tebal petir emas hampir pada saat yang sama, dan meskipun mereka jelas telah disempurnakan menggunakan teknik iblis rahasia, tidak mungkin mereka mampu menahan serangan dari begitu banyak petir iblis-iblis. Dengan demikian, mereka langsung direduksi menjadi ketiadaan, dan tentakel raksasa juga direduksi menjadi awan kabut setelah petir emas. Lord Lan goyah pada awalnya setelah melihat ini sebelum ekspresi pencerahan dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Itu Lightning Divine Devil Bane. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Trisula tulang itu tampak sangat biasa, tetapi mereka sebenarnya adalah harta yang bahkan harus diwaspadai oleh penguasa iblis. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat melawannya, tetapi petir iblis Devil Bane kebetulan adalah salah satunya. Han Li melemparkan kepalanya ke belakang dan terkekeh ke langit saat dia mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan pukulan ganas ke arah gunung tempat Lord Lan berdiri. Fluktuasi spasial meletus saat kepalan emas yang berukuran sekitar 1 hektar muncul di udara di atas gunung kecil, lalu jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Ekspresi Lord Lan berubah secara drastis saat dia segera meletakkan tangan di atas platformasi hitamnya, memanggil semburan ki jahat yang membanjiri seluruh tubuhnya. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat tinju emas raksasa itu menghantam gunung kecil, yang bergetar hebat sebelum hancur menjadi tumpukan besar puing. Sementara itu, semburan ki yang jahat muncul dari udara tipis di atas gunung lain di dekatnya, dan Lord Lan muncul kembali. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah gunung kecil yang baru saja dihancurkan, dan ekspresinya semakin gelap. Pada saat yang sama, Han Li membuat gerakan mencengkeram dengan kedua tangannya, dan kedua gunungnya muncul dalam genggamannya lagi sebelum dilemparkan kedua gunung kecil di dekatnya. Kedua gunung itu juga dihancurkan, dan ki jahat dalam formasi iblis segera menipis. Murid Lord Lan sedikit berkontraksi saat melihat ini, setelah itu tatapan ganas muncul di matanya. "Kamu tidak melanggar formasi ini.
Tidak mungkin aku membiarkanmu kabur dari tempat ini hidup-hidup. Segera setelah suaranya menghilang, dia mengertakkan gigi dan membuat segel tangan, di mana selusin pil merah terbang dari lengan bajunya. Ki jahat di dekatnya berputar, dan 13 kerangka muncul sebelum melahap pil, lalu mulai menari di sekitar Lord Lan dengan hiruk-pikuk. Sementara itu, Lord Lan sendiri tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, dan cahaya merah menyala dari tubuhnya saat daging dan darahnya jatuh, menampakkan kerangka menakutkan lainnya. Selain sepasang bola mata yang berkedip dengan cahaya ungu, kerangka itu benar-benar putih dan tanpa warna. Anggota tubuhnya melambai tak menentu di udara, dan itu mengucapkan mantra dengan suara tajam melengking yang membuat kulit pendengar merinding. Ke-13 kerangka di sekitarnya juga mengangkat kepala mereka dan melepaskan tangisan tajam secara serempak, lalu menghilang ke kerangka di tengah sebagai semburan ki hitam. Kerangka itu kemudian mulai membengkak secara drastis, dan cahaya berputar di setiap inci tulangnya saat ia mulai mengalami transformasi yang aneh. Sebuah dentuman tumpul yang mirip dengan gemuruh petir terdengar, dan kerangka itu membengkak hingga berukuran sekitar 700 hingga 800 kaki. Api iblis hitam meletus di seluruh tubuhnya, dan itu menyerupai makhluk angkasa yang baru saja turun dari surga. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada serangkaian tengkorak kecil yang tertanam di tulang dada kerangka raksasa. Tengkorak-tengkorak itu masing-masing hanya berukuran beberapa kaki, dan ada 13 tengkorak, yang jelas-jelas telah berubah dari 13 kerangka. Yang lebih mencengangkan lagi adalah saat kerangka raksasa itu mengeluarkan teriakan panjang, semburan retakan dan letusan terdengar, dan 26 pasang lengan muncul dari punggungnya. Setiap lengan memegang jenis senjata tulang yang berbeda, dan saat senjata diayunkan di udara, menderu-deru angin iblis dan nyala api iblis menyapu area sekitarnya. Ini adalah iblis utama dari 13 iblis sejati hierarkis, sementara kerangka penyusunnya adalah iblis sekunder. Namun, ini adalah metode kultivasi yang agak khusus di mana Lord Lan telah memurnikan tubuhnya sendiri untuk menjadi iblis utama. Manfaat dari ini termasuk secara drastis meningkatkan kekuatannya sendiri, memungkinkan dia untuk menguasai beberapa jenis kemampuan iblis yang kuat, dan menghapus risiko serangan balasan dari iblis sekunder. Namun, jika dia menahan luka yang sangat parah dalam bentuk ini, pikirannya bisa rusak oleh kekuatan iblis yang dia dapatkan, dan dia akan secara permanen direduksi menjadi iblis utama yang tidak berpikiran. Dengan demikian, jika bukan karena fakta bahwa Han Li jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, dia tidak akan mengambil risiko untuk mengadopsi tubuh iblis utama ini. Begitu dia mengadopsi bentuk ini, rasa haus darah yang luar biasa membanjiri pikiran Lord Lan, dan ketakutan yang dia pegang terhadap Han Li benar-benar terhapus. Setelah melepaskan ledakan tawa jahat, dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan angin iblis ke arah Han Li dari jauh. Angin iblis itu sangat dingin dan meliputi keseluruhan langit dan bumi. Iblis utama kemudian melangkah maju, dan tubuhnya langsung lenyap dalam embusan angin iblis. Pada titik ini, Han Li telah menghancurkan sebagian besar gunung kecil di dekatnya menggunakan gunungnya sendiri sebagai proyektil, dan gunung tempat iblis utama berdiri sebelumnya adalah satu-satunya yang tersisa. Saat hembusan angin iblis menyapu ke arahnya, Han Li segera melemparkan sepasang gunungnya ke depan sekali lagi. Dua gunung ekstrim memposisikan diri di depannya, dan mereka mulai membengkak sekali lagi, masing-masing mencapai ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Angin jahat menghantam dua gunung ekstrim dengan kekuatan yang luar biasa, dan lapisan es yang tebal segera terbentuk di kedua gunung tersebut. Han Li menginjak satu kaki ke tanah dan meluncurkan dirinya ke puncak salah satu gunung, lalu mengintip hati-hati ke dalam hembusan angin jahat dengan cahaya biru berkedip di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melepaskan raungan marah saat tangan kera raksasanya menyerang seperti kilat, mengirimkan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke tempat tertentu di dalam angin yang jahat. Semburan terkekeh yang mengganggu terdengar saat proyeksi pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam angin iblis, dan permukaan proyeksi pedang ini semuanya penuh dengan rune merah. Proyeksi tinju emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan semuanya diiris satu demi satu, mengikuti proyeksi pedang berlanjut ke arah Han Li.
Cahaya biru di mata Hon Li semakin cerah saat melihat ini, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan di udara. 13 bunga emas raksasa segera terbang ke arahnya sebelum berubah menjadi 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu miliknya. Mereka telah terperangkap sejenak oleh batasan dalam formasi iblis, dan mereka baru saja berhasil membebaskan diri. Tanpa memerlukan instruksi apapun dari Hon Li, 13 kumbang berkembang secara drastis hingga beberapa puluh kaki berukuran masing-masing, lalu langsung memunculkan proyeksi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di hadapan Hon Li seperti perisai ungu yang tak terhitung jumlahnya. Proyeksi bilahnya sangat tajam, tapi semuanya lenyap begitu saja di tengah benturan keras saat menyerang kumbang. Dengan betapa tegasnya tubuh kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar dapat menghancurkan mereka, dan proyeksi bilah itu tidak terkecuali. Tepat pada saat ini, pusaran raksasa muncul di udara di atas Hon Li, diikuti oleh sosok hitam besar turun dari atas. Sosok hitam itu memegang 26 senjata tulang dan diselimuti lautan api hitam. Iblis utama yang Lord Lan telah ubah menjadi melepaskan serangan diam-diam pada Hon Li. Namun, Hon Li tampaknya telah mengantisipasi hal ini sebelumnya dan sama sekali tidak khawatir. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan baju besi hitam muncul di seluruh tubuhnya di tengah semburan ki hitam yang berputar, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari baju zirah untuk melindunginya. Dia kemudian menggosok tangannya sebelum memisahkan mereka dan mengangkatnya ke udara, melemparkan jaring petir raksasa yang meletus menuju lautan api iblis yang turun. Api iblis hitam dan kilat emas bentrok di tengah ledakan yang bergema, dan keduanya langsung berkurang secara signifikan seolah-olah mereka adalah balasan langsung satu sama lain. Sementara itu, 26 senjata tulang raksasa jatuh ke arah kepala Hon Li tanpa ragu-ragu. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Hon Li, dan cahaya keemasan meletus di belakangnya saat proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Proyeksi itu mengayunkan ke-6 lengannya di udara dan melepaskan 6 bola cahaya keemasan. Bola cahaya berkumpul di atas Hon Li, lalu berubah menjadi pusaran emas yang berukuran sekitar 1 ekor. Ini tidak lain adalah cahaya emas berputar. Di bawah tabir asap yang disediakan oleh pusaran emas yang mempesona, sosok hijau samar juga melesat keluar dari tubuh Hon Li, lalu menghilang ke ki iblis di dekatnya. Sementara itu, gelombang cahaya keemasan dilepaskan oleh pusaran emas yang berputar dengan cepat, dan gelombang emas ini secara instan meliputi semua senjata tulang yang mendekat. Pada saat yang sama, proyeksi emas di belakang Hon Li mengeluarkan teriakan pelan, dan ledakan kekuatan isap yang sangat besar meletus dari gelombang emas. Senjata tulang di tangan iblis utama bergetar hebat di hadapan kekuatan hisap ini, lalu dengan cepat terbang keluar dari cengkeraman iblis utama dan langsung menuju pusaran emas. Hon Li sedikit goyah saat melihat ini, jelas sangat terkejut bahwa dia telah berhasil melucuti senjata iblis utama dengan begitu mudah. Detik berikutnya, ledakan terkekeh menyeramkan terdengar dari iblis utama, dan tiba-tiba mengarahkan jari ke arah 26 senjata tulang. Tepat saat senjata akan ditarik ke pusaran emas, mereka tiba-tiba berkumpul dan melepaskan semburan cahaya abu-abu yang menusuk. Dalam sekejap mata, bunga lotis tulang raksasa terbentuk, dan setiap kelopak tulang penuh dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya abu-abu yang meresahkan. Teratai tulang raksasa berputar di tempat, dan melepaskan bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dalam rentetan yang sangat deras. Semua gelombang emas diiris terpisah sebelum bilahnya meluncur langsung menuju pusaran emas, tapi cahaya emas berputar adalah kemampuan yang sangat kuat yang hanya dicapai Hon Li setelah mencapai penguasaan penuh dari seni iblis sejati Provenance, jadi secara alami tidak akan mudah rusak. 3 kepala proyeksi emas di belakangnya mulai bernyanyi serempak, dan itu juga melemparkan serangkaian segel mantra dengan cepat ke dalam pusaran dengan 6 tangannya. Suara gemuruh yang keras segera terdengar dari dalam pusaran emas, dan gelombang emas yang meletus darinya langsung menjadi lebih kuat, membentuk jalan buntu dengan bilah cahaya yang dilepaskan oleh teratai tulang. Cahaya ungu di mata iblis utama cerah saat melihat ini, tampaknya frustrasi oleh perlawanan gigih Hon Li. Itu tiba-tiba meraih ke arah dirinya sendiri dengan 26 tangannya,
menarik keluar tulang tebal masing-masing, yang berubah menjadi satu set 26 senjata yang disapu ke arah Han Li lagi. Han Li membenturkan dadanya sendiri dengan tinju kera raksasanya saat melihat ini, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya keemasan. Pada saat yang sama, dia bangkit untuk melawan iblis utama dengan tinjunya yang telanjang, mengandalkan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari baju zirah iblisnya untuk menahan dirinya dalam pertempuran jarak dekat. Tepat pada saat ini, 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu juga menerkam menuju iblis utama raksasa, tetapi iblis utama melepaskan raungan rendah saat 13 tengkorak melepaskan diri dari tulang dada, lalu terbang langsung menuju 13 kumbang dengan lampu hijau keluar dari mulut mereka. Lampu hijau ini tidak dapat melukai kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu, tapi dijiwai dengan semacam kekuatan aneh yang berhasil menjebak kumbang untuk sementara. Tiba-tiba, proyeksi emas menghentikan nyanyiannya dan juga mencabut segel tangannya, dan tubuhnya mengambil bentuk yang substansial. Semburan ki hitam kemudian muncul dari kepala tengahnya, menampakkan dirinya sebagai nas jensol hitam yang tingginya beberapa inci. Jiwa yang baru lahir benar-benar identik dengan Han Li dalam penampilan, dan itu memegang segeman pisau dengan kedua tangan. Ia melihat ke arah iblis utama dengan cahaya dingin di matanya, lalu mendengus dengan dingin saat ia menghilang ke tengah kepala tubuh emas itu lagi. Detik berikutnya, 3 kepala tubuh emas itu bergerak serempak, dan itu membalik salah satu tangannya, di mana segmen pedang yang nas jensol hitam telah pegang beberapa saat yang lalu muncul dalam genggamannya. Ruas pedang telah berkembang menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya agar sesuai dengan ukuran tangan tubuh emas itu, dan 3 kepala tubuh emas itu mulai bernyanyi bersamaan lagi. Saat ia melakukannya, ia melambaikan 5 lengan lainnya di udara, mengirimkan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani segmen pedang, yang mulai memancarkan cincin cahaya 5 warna. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan hukum langit dan bumi memenuhi seluruh ruang. Di bawah pengaruh kekuatan hukum ini, gunung kecil terakhir di dekatnya runtuh menjadi puing-puing di tengah ledakan yang bergema. Semua angin kencang yang menyapu formasi iblis menghilang, dan semua ki jahat dalam radius beberapa puluh kilometer dengan cepat menipis. Titik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul sebelum melonjak menuju segmen pedang dalam hiruk-pikuk, dan segmen pedang yang tidak lengkap tiba-tiba menjadi utuh kembali. Suara mendengung samar terdengar dari pedang ungu itu, dan fluktuasi kekuatan hukum semakin meningkat. Adapun bintik cahaya 5 warna yang belum melonjak ke bilahnya, semuanya berubah menjadi rune 5 warna. Senyuman dingin muncul di wajah tubuh emas itu, dan itu mengarahkan bilah ungu ke atas ke arah iblis utama di atas sementara secara kasar menggandakan laju injeksi cahaya 5 warna ke dalam bilah ungu. Karena banyaknya cahaya 5 warna yang melewatinya, lengan yang memegang pedang ungu itu telah berubah menjadi warna pelangi, dan aura menakutkan yang mengancam untuk menghancurkan langit dan bumi meletus dari bilahnya. Karena semakin banyak ki asal dunia yang disuntikan ke dalam bilahnya, aura ini menjadi semakin menakutkan. Iblis utama yang bertarung melawan Han Li di kejauhan bergidik saat merasakan aura yang menakutkan ini, dan niat membunuh yang kejam dari iblis utama berkurang secara signifikan saat logika Lord Lan kembali. Kerangka raksasa itu segera melemparkan 26 senjata tulangnya ke udara tanpa ragu-ragu, lalu dengan cepat menunjuk ke arah senjata itu, di mana mereka bertemu untuk membentuk pedang yang tampak menyeramkan yang panjangnya beberapa ratus kaki. Pedang raksasa itu jatuh dari atas sementara iblis utama melesat mundur, terbang kembali ke jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap. Namun, tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di dekat iblis utama, dan tangan hijau besar melesat seperti kilat untuk mencengkeram bahunya dalam peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Iblis utama secara alami sangat khawatir dengan ini, tetapi tatapan ganas kemudian muncul di matanya saat itu mengeluarkan semburan api iblis dari mulutnya. Tangan hitam besar itu dibakar dan dengan cepat hangus menjadi hitam, tapi tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Lampu hijau berkedip beberapa kali secara berurutan, dan tidak hanya tangan itu benar-benar beregenerasi ke kondisi aslinya, tapi sekarang mencengkeram lebih erat ke bahu iblis utama. Baru saat itulah iblis utama mulai panik.
Ia mengayunkan beberapa lengannya di udara secara bersamaan, dan kemudian berubah menjadi selusin bilah tulang yang menebas ke arah tangan hijau raksasa itu. Serangkaian retakan yang memuakan terdengar berturut-turut dengan cepat saat masing-masing bilah tulang memotong sekitar 1 kaki jauh ke dalam tangan besar itu, tetapi mereka tidak dapat berkembang lebih jauh. Tangan hijau ini jauh lebih tegas daripada harta rata-rata. Iblis utama benar-benar tumbuh sangat khawatir sekarang, dan itu melepaskan raungan keras saat tubuhnya dibongkar menjadi tulang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Tangan hijau raksasa itu masih memegang erat 7 atau 8 tulangnya, tetapi sisa kerangka itu berkumpul beberapa puluh kaki jauhnya dalam bentuk pelengkapnya, dan tampaknya tulang-tulang yang hilang itu sama sekali tidak mempengaruhi tubuhnya. Namun, selama penundaan sepersekian detik ini, Provenance Golden Bati di bawah telah menyelesaikan apa yang dilakukannya. Tanda emas muncul di permukaan pedang ungu sebelum ditebas ke arah iblis utama di atas. Semburan kekuatan hukum yang luar biasa langsung meletus dari bilahnya, berubah menjadi gelombang hitam raksasa yang melonjak di udara, mencapai iblis utama dalam sekejap. Iblis utama sangat khawatir dengan ini, dan api iblis di sekitar tubuhnya membengkak secara drastis sebelum menyapu gelombang besar. Pada saat yang sama, semburan retakan keras dan letusan muncul dari tubuhnya saat ratusan bilah tulang muncul sebelum terbang di udara di tengah api iblis. Adegan aneh kemudian terjadi. Dalam sekejap api iblis dan bilah tulang besar bersentuhan dengan gelombang hitam raksasa, mereka semua terhapus dari keberadaan dengan cara yang benar-benar sunyi. Iblis utama ngeri melihat ini, dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, tapi itu benar-benar tidak bisa bergerak oleh kekuatan hukum di udara di sekitarnya. Dengan demikian, iblis utama yang masif benar-benar dibanjiri oleh gelombang hitam raksasa dalam sekejap, dan itu benar-benar terhapus dari muka alam ini. Dalam sekejap iblis utama dihancurkan, tengkorak terkunci dalam pertempuran dengan kumbang pemakan emas bergaris ungu dan teratai tulang raksasa yang menentang pusaran emas semuanya hancur menjadi gumpalan asap hitam. Detik berikutnya, kekuatan hukum di ruang sekitarnya juga menghilang bersama dengan gelombang hitam besar, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah melepaskan kekuatan segmen pedang ungu, cahaya yang memancar dari tubuh emas itu telah meredup secara signifikan, dengan jelas menunjukkan bahwa itu telah menghabiskan banyak kekuatan juga. Pada saat ini, sosok hijau melintas di dekatnya, dan Hanli berkulit hijau dengan tenang muncul dari udara tipis. Ini tidak lain adalah tubuh roh yang telah dimurnikan oleh Hanli menggunakan Zoisha abadi itu, dan itu dikendalikan oleh Kuer. Meskipun Kuer tidak terlalu kuat sama sekali, tubuh roh tidak menolaknya karena dia juga makhluk roh surga dan bumi. Karena itu, dia mampu mengendalikan tubuh roh dengan efek yang luar biasa. Telah dirawat selama berabad-abad oleh cairan hijau dari botol kecil misterius Hanli, tubuh roh telah mencapai puncak tahap integrasi tubuh awal. Dengan kekuatan Kuer saat ini, dia hanya mampu menyadari sebagian kecil dari potensi tubuh roh, tapi masih terbukti menjadi sekutu yang sangat berharga bagi Hanli. Hanya setelah itu sejenak menjebak iblis utama, tubuh emas itu mampu membunuhnya dengan satu serangan menggunakan segmen bilah. Jika tidak, dengan berbagai kemampuan aneh iblis utama, tidak akan mudah bagi Hanli untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Setelah iblis utama dibunuh, tubuh emas dan tubuh roh keduanya menghilang ke tubuh kera raksasa sebagai bola cahaya keemasan dan bayangan hijau. Setelah itu, cahaya keemasan melintas dari tubuh kera raksasa itu, dan dengan cepat menyusut saat Hanli kembali ke bentuk manusianya. Senyuman samar muncul di wajahnya saat dia menghela nafas lega, tetapi tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak dari arah lain. Pada saat yang sama, beberapa semburan aura mengerikan yang membekukan tulang meledak ke langit dari arah yang sama. Senyum di wajah Hanli langsung memudar, dan dia berbalik ke arah pertempuran lainnya dengan ekspresi dingin. Pada titik ini, seluruh formasi iblis telah hancur, dan ki iblis hitam semuanya telah menghilang, jadi segala sesuatu di mana formasi iblis pernah berdiri terungkap. Penghalang cahaya raksasa yang telah menjebak makhluk iblis botak dan 4 hantu surgawi telah dihancurkan, dan Raja Iblis telah muncul di udara bersama hantu surgawi.
Keempat hantu surgawi mengenakan ekspresi ganas mereka yang biasa, tetapi ekspresi Tuan Setan Botak telah menjadi sangat tegang. Dia bisa melihat bahwa formasi iblis yang mereka siapkan dengan susah payah telah dihancurkan sepenuhnya, dan aura Lord Lan juga telah lenyap tanpa jejak, jadi dia secara alami sangat khawatir dan bingung. Sebagai kenalan Lord Lan, dia secara alami menyadari hierarki Child True Devils yang telah dibudidayakan Lord Lan. Dia tahu bahwa ketika dilepaskan sepenuhnya, iblis sejati hierarkis bahkan lebih kuat daripada empat hantu surgawi yang dia panggil. Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menerobos penghalang cahaya yang dia jebak di bawahnya, tetapi selama waktu ini, Lord Lan telah dibunuh bahkan setelah menggunakan iblis sejati hierarkisnya, dan itu mengherankan bagi Tuan Iblis Botak. Dalam sekejap penghalang cahaya itu hancur. Peri cahaya perak memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Sangat jelas bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menjaga Tuan Setan Botak itu terjebak dalam penghalang cahayanya. Han Li berbalik ke arah Tuan Iblis Botak, dan tatapan dingin muncul di matanya. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, Tuan Iblis tiba-tiba membuat segel tangan dan melarikan diri dari tempat kejadian sebagai seberkas cahaya hitam. Dia telah membuat keputusan cepat untuk melarikan diri karena situasinya telah berubah secara dramatis menjadi lebih buruk. Keempat hantu surgawi juga tersapu ke seberkas cahaya hitam, dan untuk gerbang Asura Surgawi, itu hanya lenyap begitu Tuan Iblis melarikan diri dari tempat kejadian, seolah-olah itu tidak lebih dari proyeksi. Han Li mendengus dingin saat dia menyipitkan matanya, lalu membuat segel tangan untuk melepaskan 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu dari lengan bajunya lagi. Pada saat yang sama, petir meletus di belakang Han Li, dan sepasang sayap transparan muncul di punggungnya. Dia kemudian berubah menjadi bentuk Tian Peng bersayap 4 raksasa dan dengan cepat melesat ke kejauhan sebagai busur petir perak. Dalam sekejap mata, burung raksasa dan seberkas cahaya hitam telah menghilang ke langit yang jauh, dan peri cahaya perak segera menghela nafas lega saat melihat bahwa kecepatan Han Li melebihi dari seberkas cahaya hitam. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan membantu Han Li bahkan jika dia mengejar, jadi dia hanya tetap di tempatnya. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giok dari gelang penyimpanannya dan mengonsumsi 7 atau 8 pil sekaligus. Akibatnya, dia cukup segar kembali, tetapi rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berbalik ke arah tumpukan puing-puing tempat formasi iblis pernah berdiri, dan tatapan kontemplatif muncul di matanya. Sekitar 1 jam kemudian, seberkas cahaya biru kembali. Cahaya biru memudar, dan Han Li muncul tanpa ekspresi, lalu menjatuhkan benda bulat dari atas, yang mendarat tepat di depan cahaya perak peri. Benda itu mengeluarkan bau darah dan gumpalan darah yang luar biasa, dan itu adalah kepala salah satu hantu surgawi. Terjemahan, Oga Boga, saya kuat, saya membunuh hantu, saya ingin snus-snus sekarang. Ekspresi ganas hantu surgawi masih terukir di wajahnya, tetapi ada sedikit keheranan yang tersisa di matanya yang lebar. Seolah-olah hantu surgawi telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya dalam sekejap setelah dipenggal. Kakak Han, apakah kamu mengejar Tuan Iblis itu? Peri Silverlight bertanya sambil menatap ke bawah ke kepala hantu surgawi dengan cara tertegun. Yakinlah, aku sudah merawatnya dan 3 hantu surgawi lainnya. Senyuman tipis muncul di wajah Han Li, dan dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bola cahaya hitam. Di dalamnya ada miniatur gerbang biru yang ukurannya beberapa inci. Ini tidak lain adalah gerbang Asura Surgawi Tuan Iblis Botak. Namun, cahaya yang saat ini memancar darinya cukup redup, menandakan bahwa itu sepertinya telah rusak. Hebat! Dengan mereka semua mati, tidak mungkin ras iblis penatua akan mendengar tentang perjalanan kita ke kota Avenlaan. Itu semua berkat Anda bahwa kami dapat membunuh 3 raja iblis itu, Saudara Han. Jika Linglong tidak memberitahuku tentang kamu bertahun-tahun yang lalu, aku benar-benar tidak dapat percaya bahwa kamu baru saja berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun, peri cahaya perak berkata dengan kegembiraan dan kekaguman dalam suaranya.
Saya hanya beruntung, seni kultivasi yang saya gunakan kebetulan menekan sebagian besar seni kultivasi setan dan hantu. Dibandingkan dengan sesama Taois lain dari basis kultivasi yang sama, kekuatan saya tidak akan menonjol. Ngomong-ngomong, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku, kata Han Li dengan suara penuh arti. Yakinlah, Kakak Han, aku berjanji dan berencana untuk mewujudkannya. Linglong dan aku sama-sama dari ras yang sama, jadi tidak akan terlalu sulit bagiku untuk menyampaikan pesan kepadanya sebagai penggantimu. Itu hanya saja Linglong saat ini bersama senior Aok Xiao, dan aku tidak bisa menghubunginya untuk saat ini, jawab peri cahaya perak. Saya harus berterima kasih sebelumnya, kemudian, rekan Taois perak cahaya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya dengan hal lain di masa depan, jangan ragu untuk menelepon saya, kata Han Li sambil tersenyum. Mata peri Silverlight berbinar kegirangan saat mendengar ini, dan dia menjawab, sama-sama, Saudara Han, ini hanya tugas sederhana bagiku. Han Li jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan dan tidak kalah dengan seorang kultivator integrasi tubuh sedikit pun. Dengan bantuan dari makhluk yang begitu kuat di lengan bajunya, dia pasti akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar darinya di kemudian hari. Setelah diskusi singkat, keduanya menghapus semua jejak medan perang terdekat, lalu melanjutkan menuju kota Havenlaan. Han Li terbang di udara dengan kecepatan santai dalam seberkas cahaya biru, dan dia dengan lembut membelai kotak kayu putih di dalam salah satu lengan bajunya dengan tatapan kontemplatif di matanya. Kotak kayu ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari makhluk setan botak, yang telah dia bunuh dengan menggunakan segmen pedangnya lagi. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik pada item tersebut, dan hanya setelah menemukan bahwa baik indera spiritual maupun kemampuan mata rohnya tidak dapat memungkinkan dia untuk mengumpulkan isinya, dia menjadi sangat penasaran terhadapnya. Namun, formasi yang sangat kuat telah disiapkan di kota ini, membuatnya sangat sulit baginya untuk membukanya bahkan dengan berbagai kemampuannya. Karena itu, Han Li menyimpan barang itu dan bergegas kembali ke tempat cahaya perak peri berada. Saat dia membelai kotak kayu, dia bisa merasakan sedikit panas yang dilepaskan dari permukaannya, tapi kurang dari 10 menit kemudian, tiba-tiba kotak itu menjadi sangat dingin saat disentuh, dan itu membuat Han Li semakin tertarik dengan isinya. Namun, mereka saat ini masih bepergian, jadi dia hanya harus menunggu sampai mereka mencapai kota Havenlaan sebelum mempelajari kotak kayu lebih jauh. Dengan pemikiran itu, Han Li melepaskan manik merah dari masing-masing 5 jarinya, yang kemudian menghilang ke dalam kotak kayu dalam sekejap sebagai 5 rune merah. Ini adalah batasan yang dia pelajari dari ras asing tertentu, dan dia melemparkannya ke kotak kayu sebagai tindakan pengamanan. Segera setelah itu, kotak kayu itu disimpan di gelang penyimpanannya di tengah kilatan cahaya biru, dan dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada penerbangan. Pada kecepatannya dan Fiery Silverlight saat ini, mereka dengan cepat mampu menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Sementara itu, di dalam kota iblis yang baru dibangun yang jaraknya tak terhitung kilometer jauhnya, ada aula yang terletak di dalam salah satu piramida besar. Tiba-tiba, raungan amarah yang menggelegar meledak dari dalam aula. Apa yang terjadi? Bagaimana 3 raja iblis gagal mengangkut satu barang pun? Apakah ketiga bagian sampah itu ingin dibuang ke kolam bentuk iblis? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah merah yang duduk di kursi utama di tengah aula. Itu tidak lain adalah tiruan dari leluhur suci Xue Guang, dan wajahnya saat ini terukir dengan amarah. Klon ini hanya berada di puncak tahap integrasi tubuh, tetapi dalam amarahnya yang membara, proyeksi iblis raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. Proyeksi itu benar-benar berwarna merah tua dengan selusin tanduk di kepalanya. Pada saat yang sama, ada beberapa tentakel tebal yang menjulur dari tubuhnya dan meluncur dengan liar di udara, membuatnya tampak seperti gurita raksasa. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh proyeksi iblis menyebabkan seluruh aula berderit dan bergetar hebat, seolah-olah itu akan runtuh setiap saat. Menghadapi aura yang menakutkan ini, para penjaga lapis baja hitam di aula dengan tergesa-gesa setengah berlutut di tanah dan menundukkan kepala dengan ekspresi ngeri,
tidak berani menatap leluhur suci Xue Guang. Hanya ada dua makhluk iblis tingkat tinggi berdiri di dekat leluhur suci Xue Guang, dan mereka segera bertukar pandangan bingung saat melihat ini. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berjubah perak longgar, dan dia bertanya, "Apa yang membuatmu begitu marah, Tuan Xue Guang?" Kemarahan di wajah leluhur suci Xue Guang dengan cepat memudar, tetapi suaranya masih sangat berat saat dia menjawab, "Saya meminta 3 bawahan saya untuk mengangkut sesuatu yang sangat penting. Tetapi gumpalan perasaan spiritual yang saya tinggalkan pada barang itu telah terputus dengan teknik rahasia. Sesuatu pasti telah terjadi pada ketiganya. Jika tidak, tidak mungkin item itu hilang." Makhluk iblis tingkat tinggi lainnya adalah kecantikan parubaya berjubah merah muda, dan dia berkata dengan bingung, "Begitukah? Itu tampaknya sangat tidak masuk akal. Dengan 3 raja iblis yang bepergian bersama, mereka seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri bahkan melawan seorang kultivator manusia di puncak tahap integrasi tubuh. Adapun kultivator manusia tahap Grand Ascension itu, dia terluka oleh beberapa leluhur suci ketika dia berkelana ke alam suci kita sekitar 1000 tahun yang lalu, jadi pasti dia tidak akan muncul di waktu seperti ini. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa mereka bertiga bisa binasa sekaligus, tetapi bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengambil harta karun dari mereka. Aku hanya mencoba menghubungi mereka menggunakan teknik rahasia, tetapi tidak ada jawaban. Seseorang pergi memeriksa apakah ada api jiwa setingkat Raja Iblis telah padam di Sulful. Leluhur suci Xue Guang menginstruksikan dengan ekspresi gelap. "Ya." Leluhur suci salah satu penjaga lapis baja hitam segera mengulurkan busur hormat sebelum mundur keluar dari aula. Leluhur suci Xue Guang bersandar di kursinya dan terdiam saat dia sedikit menyipitkan matanya. Kedua makhluk iblis tingkat tinggi itu secara alami sadar bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tidak berani berbicara juga. Dengan demikian, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Sekitar 10 menit kemudian, sosok lapis baja hitam bergegas ke aula lagi, kemudian setengah berlutut ke tanah dan melaporkan dengan sedikit panik, "Leluhur suci, api jiwa dari 3 raja iblis telah padam secara berurutan." 3 mata leluhur suci Xue Guang segera melebar, dan salah satu sandaran lengan kursinya langsung hancur menjadi debu dalam cengkeramannya yang putih di tengah dentuman yang tumpul. "Ya, leluhur suci. Pengawas aula jiwa telah mengkonfirmasi bahwa ketiga api jiwa ini milik trio Lord Lan," jawab penjaga dengan hati-hati. Setelah menerima berita ini, leluhur suci Xue Guang tampak seperti gunung berapi yang berada di ambang letusan. 2 makhluk iblis tingkat tinggi di aula juga bertukar pandangan tercengang saat mendengar ini. Namun, keduanya bisa mengatakan bahwa leluhur suci Xue Guang lebih marah dengan fakta bahwa barang yang disebutkan di atas telah hilang, daripada kematian 3 raja iblis. Ini membuat mereka berdua agak penasaran tentang apa sebenarnya item ini. Leluhur suci Xue Guang duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat keputusan. "Kalian berdua, pimpin sekelompok pengawal kristal darah dan segera berangkat untuk menemukan tempat di mana ketiganya terbunuh. Bahkan jika seorang pembudidaya kenaikan besar bertanggung jawab, pasti masih ada tanda-tanda pertempuran yang tertinggal. Hati-hati memeriksa setiap 1 inci tanah di sana, dan pastikan untuk memverifikasi identitas dan keberadaan pembudidaya manusia yang bertanggung jawab. Jatuhkan semua tugas Anda yang lain untuk saat ini dan prioritaskan yang ini di atas segalanya. Hubungi saya segera setelah Anda menemukan informasi yang berguna." "Ya, Tuan Xue Guang." Sepasang makhluk iblis tingkat tinggi segera menerima perintah mereka dengan busur hormat. 1 jam kemudian, awan merah terbang keluar dari tingkat tertentu dari piramida, dan makhluk jahat-jahat yang mengenakan baju besi merah tembus pandang dapat dilihat di dalam awan. Ada total lebih dari 100 makhluk seperti itu, dan mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Lebih dari sebulan kemudian, 2 seberkas cahaya melesat dengan sangat hati-hati menuju kota manusia raksasa yang dibangun di samping danau. Setelah hanya beberapa kilatan, kedua seberkas cahaya itu mendarat di gunung tak bernama di dekatnya. Mereka tidak lain adalah Han Li dan peri perak cahaya,
yang akhirnya berhasil sampai ke sekitar kota Havenlaan. Keduanya saat ini menilai kota Havenlaan dengan ekspresi suram. Di udara di depan salah satu tembok kota-kota Havenlaan, ada puluhan ribu arks hitam raksasa melayang di udara, dan di antara ark ini ada kawanan iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya. Tunggangan binatang buas dari para angkuh ini memiliki awan hitam di bawah kaki mereka dan dilengkapi dengan baju zirah yang mengerikan, yang dengan jelas membedakan mereka dari binatang iblis normal itu.